siangnya nyokap sekitar jam 10 jam 11-an itu dikabarin sama orang rumah, ibu ini meninggal temennya dia. Gue gak mau buka nih, gue belum buka, kata nyokap, gue belum buka, udah biar coba lu aja yang pada buka itu apa. Jadi kayak pas diambil nih sama yang keluarganya, iya sama keluarganya, ada tuh ponakannya yang bisa dibuka tuh inian bang, jenglot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang salah satu bisa kita sebut teror yang ada di kampungnya dari seorang perempuan yang meninggal ketika sedang hamil. Yaudah kita sapa dulu aja, narasumbernya udah ada di sebelah gue, Bang Ardi. Bang Ardi, apa kabar Bang Ardi? Alhamdulillah baik. Wah, ini lu mau ceritain salah satu urban legend yang ada di kampung lu ya? Iya. Di mana ada seorang perempuan yang meninggal dalam kondisi hamil dan sempat menampakkan diri sama warga-warga kampung. Ya, neror satu kampung. Iya. Ini kejadian tahun berapa, Bang? Itu 2004. 2004? Itu waktu umur berapa tuh? SD kelas 4, kelas 5 berapa ya? 10 kali ya? 10 Iya, tahunan, iya. 10-11 tahun kayaknya. Berarti lu pas kondisi masih SD? SD. Tapi lu masih inget banget nih sama cerita ini? Inget banget. Karena lu ngalamin langsung kejadian itu Iya, ya? ngalamin langsung. Dan satu kampung pun gempar ya? Gempar. Iya, tapi kita aman nih nyeritain ini nih. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Kita samarin aja nama dan lokasi kejadiannya. Iya, mungkin nggak usah disebutin kali ya bang ya. Iya. Soalnya ini juga sensitif juga gitu. Iya, kan, karena ada sedikit aib nanti yang bakal diceritain sama si betul. Mas Ardi. Jadi harus kita sembunyiin lokasi dan nama almarhum ya. Iya betul. Ya udah, jadi buat kalian yang penasaran sama podcast malam ini, simak terus, jangan ada yang skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Ardi yang ada di sebelah gua. Kalian langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam, dan jangan lupa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Di sana kita punya konten-konten eksklusif yang nggak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Oke Bang Ardi, udah siap nih buat cerita malam ini? Siap bang. Nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Jadi ada ini nih bang, di rumah nyokap punya temen lah, bestie itu satu kampung maksudnya. Itu udah deket banget. Kalau bahasa zaman sekarang ya bestie, terkagak ada ini lagi, nggak ada tahu gimana bestie. Bestie. Jadi tuh almarhum ini nih kayak sering main ke rumah, sering ngobrol gitu. Intinya sehari-harinya pasti ke rumah saya terus lah, nggak pernah gitu, nggak pernah. Paling kalau absen dia ke rumah lagi kemana lah, pergi gitu. Iya. Udah, dia tuh punya 2 anak nih. Dia punya 2 anak, ada 2 anak terus sama lagi pas itu lagi hamil juga. Tuh posisinya lagi hamil juga. Udah gitu ketahuan senang punya anak. Punya hamil lagi nih, dia di umur segitu dikasih hamil. Terus suatu waktu dia kan kerja bareng nih sama nyokap. Itu dia biasanya datang ke rumah bareng karena kerjaannya deket, nggak jauh gitu, maksudnya kerjaannya deket. Biasanya bareng. Nah nyokap kan nih orang nggak ke rumah, mesti nggak nyamper. Itu biasa jalan jam 5:30, jam 6 itu nggak nyamper. Sama nyokap samperin ke rumahnya. Samperin ke rumahnya, ayo bahasa orang dulu lah ya, lu kerja kagak gitu. Misalnya kalau kerja ayo, lu kagak gue tungguin juga, kagak usah kata dia. Nyokap yang cerita nih, nggak usah, gue mau nemenin anak gue dulu ini. Mau bolos dulu hari itu. Kalau gue mau izin lu, mau nemenin anak gue dulu. Ngapa lu sakit? Kagak, gak ngapa-ngapa, udah ini aja, apa lu jalan-jalan aja, gue mau ini dulu. Ya udah dong, nyokap jalan tuh kerja. Nyokap udah jalan kerja, udah jalan kerja biasa sampai kerjaan tuh siangnya nyokap sekitar jam 10 jam 11-an itu dikabarin sama orang rumah, ibu ini meninggal temennya dia. Wah,
Padahal tadi pagi masih baik-baik aja. Iya, nggak kelihatan ini bang, nggak sakit, nggak apa, enggak. Selama main ke rumah pun itu sebelum hari-hari itu, sebelum hari ini, ya nggak ini, kayak orang biasa aja sehat, kayak orang biasa sehat biasa, kayak gitu. Nyokap sok dong, kayak nggak percaya. Ah, apaan sih, jangan bercanda, lu mesti jangan bercanda. Oh, dia lu orang tadi gue samper ke rumahnya masih sehat-sehat aja, masih sama anaknya gitu maksudnya. Dan nyokap nggak percaya, akhirnya nyokap balik, bener, sok dong nyokap kayak lemes lah ya gimana, ibaratnya kayak modelnya udah kayak adik kakak gitu, udah kayak deket banget lah iya ya. deket banget, kayak ngerasa kehilangan mood. Gimana sih bang, kayak astagfirullahaladzim, gue baru, lu ngapa gitu maksudnya, lu kenapa sih maksudnya, nyokap tuh pasti dalamnya kayak lu kenapa gitu maksudnya, lu kenapa lu meninggal, kenapa lu kenapa nggak pernah cerita kalau ada apa-apa gitu maksudnya. Ya kan namanya ajal, kita nggak ada yang tahu ya dia mau lagi sehat ya, mau lagi sakit atau apa. Kadang yang sehat aja bisa tiba-tiba gitu kayak gitu kan, yang sakit pun kita nggak tahu bisa umurnya panjang atau gimana, tapi dikasihnya sakit. Udah tuh setelah itu inilah nyokap kayak biasa gitu, ikut mandiin, ikut kayak nguburin, normal tuh bang, nggak ada apa-apa, normal. Malamnya kayak nyokap dimimpiin, terus selama berapa hari nyokap cuman mimpi aja, mimpi kayak mimpi gimana sih, mimpi biasa orang disamperin nih, anaknya itu yang dia hamil itu posisinya nih bang ya, masa lagi meninggal itu lagi ngandung bang, itu ngandung 8 bulan bang. 8 bulan, udah cukup besar berarti ya? Udah gede bang, tinggal nunggu, ibaratnya ya beberapa minggu lagi udah lahiran udah ya? Lahiran. Itu mimpinya datang ke rumah, dia kayak ngasih tau nih anaknya, ternyata dia tuh dapat anak laki. Oh, di mimpinya udah lahir dia. tuh? Iya, dia seneng kayak, nih gue punya anak nih, akhirnya anak gue laki-laki. Emang lu doang gitu, kayak bercanda gimana sih? No, emang lu doang yang punya anak laki nih, gue juga punya nih anak laki, kayak gitu-gitu. Gue dikasih gitu maksudnya. Mimpinya gitu terus berhari-hari. Mimpinya kayak datang ke rumah, udah datang ke rumah biasa doang. Beberapa hari kemudian, abis 3 harian, malamnya nih bang, habis 3 harian itu saya ingat hari apa ya, Selasa malam Rabu atau Rabu malam Kamisnya gitu. Itu ada beberapa tetangga nih bang, yang ngelihat kayak sosok dia bang. Wah, itu gimana tuh kejadiannya, tetangga ngelihatnya? Kayak tetangga pertama nih, jadi rumah saya kan gimana ya posisinya ya, ini depan gini nih rumah nih, ini samping sini, ini tukang nasi uduk, sampingnya nih, sebelah sininya tukang sayur. Nah, dan kuburan, kalau yang tempat dia dikuburin ini, itu kita jalan dulu ke bawah. Tuh kanan tuh udah kuburannya dia tuh. Nah, kalau yang tukang nasi uduk ini nih, itu dia ngelihatnya di depan pintu. Itu gimana tuh? Dia lagi ngapain waktu itu? Enggak, cuman di depan pintu tuh dia kayak ini doang bang. Nggak ngetok, nggak apa. Cuman kan yang namanya tetangga mungkin nggak mau kepo atau kayak gimana ya, namanya tengah malam ya. Disangkanya mungkin tamunya. Nyokap kali karena udah malam tidur, nyokap nggak bangun. Udah dia ngeliat, soalnya tuh kayak bawa anak doang udah. Cuman penampilannya gitu bang, kayak lusuh gitu, gimana sih, kayak kalau maaf ya, kayak gimana sih bang, kayak kita lihat gembel gitu-gitulah. Kotor, compang-camping, rambut berantakan. Bawa anak, diem aja di depan pintu rumah? Iya, diem dong itu. Tuh berhari-hari tuh ngeliat itu. Si tukang nasi uduk itu? Dia berhari-hari ngeliat kayak gitu, yang tukang nasi uduk itu. Karena kalau nasi itu dia buka, masak-masak kan jam 2, jam 3 malam kan, dia dagang subuh, jam 5 udah buka. Dia tuh cerita ke nyokap nggak gubris dong. Kayak, apaan sih, paling lu tukang ngada-ngadain, nakut-nakutin gua gitu. Nyokap mah enjoy gitu maksudnya, kayak bodo amat. Awalnya bodo amat. Terus beberapa hari kemudian, ini ada lagi yang lihat. Nah ini tukang sayur yang lihat bang. Gimana tuh kejadiannya, lagi ngapain tuh tukang sayurnya? Dia baru pengen keluar belanja. Jam berapa tuh waktu itu? Jam 2-an. Dia kalau biasa jam 2, jam 3. Sama kayak tukang nasi uduk. Bareng lah dia kalau keluar rumah. Tukang sayur mau berangkat nih belanja. Itu dia ngeliat jalan. Cuman gak ditegur sama dia. Cuma ngeliat jalan. Jalan diliatin dong sama. Jadi tuh rumahnya tukang sayur. Kalau ngeliat ke depan pintu rumah saya itu langsung kelihatan. Jadi depan rumah saya itu lahan gede. Maksudnya kayak ada lahan kosong lah gede. Jadi tuh kelihatan dari sudut mana aja. Nah itu yang sosok itu jalan dari bawah nih yang kuburan saya tadi jelasin. Jalan lewatin depan rumah dia. Diliatin, kirain siapa yang gak ditegur. Nah berhenti lagi di depan rumah lu. Depan rumah nih, berhenti lagi depan rumah. Siapa sih itu ya, mau ditegur. Nggak enak, takut apa ya kan. Balik lagi kepo, takut dikepo atau gimana. Kayak nyokap tuh maksudnya bukan gimana bang, nyokap tuh kamu sih kayak disegenin, emak-emak yang disegenin yang mulutnya merepet gimana sih. Kayak gitu. Mungkin agak takut kali ya. Biarin tuh, akhirnya dia baru besoknya bilang,
"Pok, malam rumahnya ada tamu kagak dibukain pintu," gitu. Ah, tamu orang ngetok-ngetok kagak, orang gue tidur depan TV kalau tanya nyokap gitu. Gue tidur di teras gitu di TV, tempat depan TV, kagak ada yang ngetok-ngetok, gue gak ada dengar suara apa-apaan. Kalau ada juga gue bukain. Kata dia, kalau ada juga gue bukain, pasti nggak mungkin kagak. Bener Pok, kata dia, orang ini kan bawa anak gitu, saudaranya kali dari kampung gitu-gitu. Soalnya kan bokap orang Jawa, nyokap masih tahu, nah mungkin disangkanya gitu. Mau kampung, nyokap cuman kayak gimana orangnya, mastiin nih karena yang tukang nasi ini belum cerita nih, baru dia doang nih yang tahu nih. Nyokap taunya baru dari dia doang. Emang kayak gimana? Karena nyokap dari kasih tahu sama yang tukang nasi uduk. Ya gitu Pok, kayak orang-orang balik lagi kita tadi kayak gembel, lusuh gitu-gitu. Kayak gitu. Ah, gitu orang stres kali kalau katanya kan orang stres kali. Ya udah dong. Biasanya kan biasa lagi. Bisa lagi beberapa hari lagi tuh kayak gitu terus Bang, banyak yang ngeliat lagi tuh. Cuman kan udah gak mau bilang ke nyokap lagi, tapi tetap tukang sayur tuh ngeliat juga terus, ngeliat terus. Ngeliat terus udah. Besokannya ada yang rumah itu masih saudara sama saya. Tuh rumah di bawah yang dekat kuburan, yang dekat yang ngubur tuh. Itu jelas ngeliat kalau itu dia. Baru itu yang saudara situ berani ngomong kalau itu dia ke nyokap. Itu gimana tuh? Ya saudara lu tuh kejadiannya gimana ngeliatnya? Keluar dari ini Bang, dia lagi nongkrong depan nih, habis pulang kerja. Masih kayak ngerokok, ngopi, bapak-bapak gitu kan. Di depan rumah lagi nyantai. Lagi nyantai lah intinya. Itu lewat ya. Kan orang pasti kalau lewatin orang misi dong. Ya kan ya, pasti permisi lah kalau punya adab gitu. Ini enggak, diem. Kayak diem udah cuma kayak gendong. Cuman yang si saudara saya ini tahu kalau ini tuh almarhum. Dia. Ah, enggak kali ya. Kalau mikirnya gitu, bukan nih kali ini, bukan dia. Nekatnya diikutin Bang. Siapa? Disangkanya dia takutnya apa emang dia cuman nyangkanya dong kalau itu si ini nih yang ibu yang meninggal ini. Nyangkanya gitu. Diikutin sama dia. Orang mau ini kali ini modus-modus pengen maling apa gitu, diikutin sama dia tuh malam-malam. Diikutin sama dia. Ini lagi, nyampenya di depan pintu saya lagi. Depan rumah pintu itu lagi. Ke rumah pintu lu depan, lagi? Iya, ke rumah lagi. Baru dari situ dia yakin, udah ini dia pulang langsung, udah kagak keluar. Lagi ngopi dah, katanya dia langsung masuk ke rumah. Dia udah ngeliat percis wajahnya itu mirip banget sama almarhum. Iya, dia mau mastiin nih. Dari yang cerita-cerita itulah pasti langsung ini dong. Udah rame ya? Udah rame. Dia ceritanya benar apa kagak sih? Gue juga kelihatan lagi nih kalau kata saudara, gue juga ngeliat juga kali ini. Diikutin dia bener, nyampe ke situ. Dan kayak perawakannya gitu tuh sama kayak yang dilihat yang tukang sayur, tukang nasi uduk, sama dia kayak gitu juga, lusuh kayak gitu-gitu, kayak gembel. Iya, gendong bayi. Iya, kayak gendong bayi gitu. Udah dong kayak nyokap, ini ada, maksudnya kenapa nih, maksudnya ada apaan di gua. Udah dong nyokap kayak udah tetap doain aja lah. Belum, nyokap tuh mikirnya masih positif, mungkin korin ya, jin gitu-gitu ya, nyerupain dia doang gitu. Cuman karena tetangga-tetangga aja yang pada heboh. Nyokap kan juga sedih juga gitu maksudnya Bang. Karena temen deket banget ya. Iya, maksudnya kayak cerita dari orang-orang. Maksudnya gue tuh pengen temen gue tenang gitu. Lu kalau emang ngeliat, ya udah lu gak usah cerita ke gue. Gitu, gue gak bisa apa-apa lu cerita. Gue mau ngapain? Gue cuma bisa doain ya. Lu orang yang ngeliat, lu bantu doain dia gitu loh. Maksudnya nyokap kesel kayak gitu. Ya udah dong, nyokap nggak percaya karena nyokap belum pernah ngeliat langsung tuh, cuman di mimpi-mimpi. Cuman ditafsirin sama nyokap sama mimpinya, maksudnya kayak gitu sejenis gitu, datang bawa anak cuman ngasih unjuk gitu-gitu. Nah, cuman kan di realnya dia datang nggak ngasih, cuman pengen ngasih unjuk tapi dia diem di rumah di depan pintu gitu, udah gitu doang. Wajir, gue merinding nih. Ini gue jadi kepikiran nih kaitannya mimpi nyokap lu sama si almarhum itu datang. Jangan-jangan almarhum itu datang ke depan rumah lu di momen ketika nyokap lu lagi mimpiin almarhum juga. Bisa nyambung gitu Bang. Wajir. Bisa. Ketika dia datang ke rumah nyokap lu, di depan rumah diem, di saat itu juga nyokap lu lagi tidur, dia mimpiin si almarhum juga. Itu. Wajir. Bisa jadi, bisa ketepatan kayak gitu Bang. Bisa jadi. Udah dong, nyokap masih kayak udahlah, tetap kayak masih sholat, ngedoain dia, udah tetap ini nggak ngambil pusing lah, intinya nggak mau mikir negatif karena temennya. Satu waktu ada lagi nih yang ini nih bener-bener ini Bang. Jadi rumah gue tuh kayak tadi nih rumah gue nih rumah
pintu depan gue nih. Jadi kalau mau ke kamar mandi tuh, kamar mandi gue itu bareng-bareng sama orang kontrak bang dulu. Di rumah gue nih, jadi gue kalau mau ke kamar mandi tuh harus keluar dulu. Jadi kamar mandi rame-rame gitu, sama yang kontrak. Di satu waktu nyokap gue bangun tengah malam sekitar jam 12, nggak tahu deh mau tahajud atau mau kencing ya, nggak tahu juga. Dia keluar, buka pintu, itu ada sosoknya almarhum itu bang. Wah, anjir, di depan rumah, pintu kamar mandi belakang. Di pintu kamar mandinya. Yang pintu belakang mau ke kamar mandi. Wah, anjir. Terus gimana tuh? Udah kayak nyokap cuman diem. Kalau nyokap yang ngomongnya gitu cuman diem. Udah nggak jadi tutup pintu, dia cuma nggak mau gimana, takutnya dia nggak mau teriak apa gimana bangunin yang lain gitu, jadi berisik orang tengah malam. Udah dia balik, udah tidur lagi kalau kata dia. Anjir, itu nyokap lu ngeliat sosoknya, itu dia lagi ngapain tuh si perempuan itu? Gendong bayi itu sama yang kayak dibilangin tetangga-tetangga. Akhirnya dia baru percaya. Maksudnya yang diceritain orang-orang nih, lu ngada-ngada gitu, maksudnya yang dia asumsinya dia tuh ngada-ngada, lu bilang gembel apa kayak gini-gini. Itu akhirnya dia ngeliat sendiri pas malam itu juga. Sama persis sama yang dibilangin sama orang itu, bawa-bawa bayi gitu. Ada yang diucapin gak sama sosok almarhum ini? Diem, kalau katanya kan diem doang. Diem aja, diem. Kayak gimana sih, diem udah. Diem bawa bayi dong, udah diem, gendong bayi. Berarti nyokap lu tatap-tatapan sama dia? Iya. Cuman itu dia, cuman nyokap juga gak bisa ngomong apa-apaan. Kayak gimana, cuma kalau kita ngelihat setan pasti mati kutu kayak udah nunduk nutup pintu, balik lagi kata nyokap, dah balik lagi tidur lagi ke kamar. Dari situ nyokap kayak ini apaan sih dia, kenapa gitu, maksudnya meninggal, maksudnya kenapa gitu loh. Nyokap jadi bertanya-tanya gitu maksudnya gitu, iya gitu ya? Kenapa gitu maksudnya, kalau emang lu mau ngasih unjuk gitu udah cukup lewat mimpi gitu, nggak usah tetangga-tetangga atau kayak gimana ya kan. Udah dari situ udah tuh habis yang lihat dia itu nggak lamanya yang gue sekeluarga dengar suara bayi. Setiap malam suara bayi nangis. Arahnya dari mana tuh? Itu nggak tahu, udah kayak dengar suara bayi aja. Misal kan dulu banyak yang kontrak kan situ, daerah-daerah di gue tuh banyak yang kontrak. Kan nyokap kira ini kali orang tetangga gitu, baru ngontrak gitu maksudnya. Ya udah kan nyokap kayak bodo amat gitu, maksudnya nggak peduli lah ya, maksudnya ya udah kalau emang ini. Itu terus-terusan akhirnya nyokap kayak penasaran. Ini siapa sih yang punya anak bayi gitu, katanya. Gue dari semalam berisik banget, anak kagak disusuin apa, didiemin aja, nangis malam gitu. Lah kalau kata ibu-ibu ngumpul tuh belakang rumah saya tuh sering ibu-ibu ngumpul. Lah siapa sih, kagak ada yang punya bayi apa. Dari kemarin kalau tadi dari berapa hari gue tiap malam dengerin mulu, kata dia. Dengerin suara bayi mulu, nangis. Kata gue pengen samperin aja, kata dia. Kalau tanya kapan gitu. Malam ya, namanya orang ngantuk gitu kayak sama gak sih, setengah sadar lah. Iya. Dimin dulu nyokap dah kayak ya udahlah, mungkin ini kali iseng aja, udah setan iseng apa gimana, ya udah didiemin sama nyokap. Nah nyokap tuh langsung ada pikiran bang, kayak pikiran ini kali ya, kalau kata nyokap tuh ke ini, kita ini pengajian di rumahnya gitu, maksudnya pengajian di rumahnya adain aja, mungkin dia minta di doa. Ini kali minta doain bareng-bareng gitu sama orang-orang yang terdekatnya dia. Udah tuh kayak nyokap, udah ntar lah mungkin kalau ada rezeki gitu, maksudnya kita ini masih baru kepikiran aja gitu. Iya, baru kepikiran, kalau rezeki kan kalau gitu kan balik lagi dari keluarganya dia ya kan, ini apa enggak ada kesiapan atau enggak, kita nggak tahu. Udah dari situ kayak udah berjalan terus kayak gitu bang, nyokap mimpi terus. Masih sering terus mimpinya gitu terus, kayak udah maksudnya kenapa sih ini, kenapa gitu, maksudnya kenapa nih, apa dia pengen ngasih ngapa gitu di mimpi, ngasih tanda kayak gitu maksudnya. Biar nyokap tahu nih apa ini, ngasih tanda. Udah enggak tuh, makin dari situ tuh makin banyak bang tetangga yang lihat. Cuman enggak kayak ngeliat dia lewat, cuman ya udah tahu kalau itu sih ini, udah kayak udah tutup pintu, takut, udah ngeri tutup pintu kayak gitu doang. Terus ada lagi satu waktu lagi, itu gue dimimpin juga bang. Lu dimimpiin nih? Iya. Cuma dia mimpinya bukan mimpi yang kayak gimana, cuman kayak biasa, kayak dia nih dari rumahnya main ke rumah saya nih bang. Iya. Main ke rumah, cuma begitu gimana sih, kayak bercanda gitu. Terus sama dia kayak ngasih nasihat gitu, ngasih kayak orang tua ngasih nasihat ke anak, kayak lu ntar udah gede jangan nyusahin mak lu gitu-gitu. Kan saya anak atu-atunya nih, maksudnya apa, lu anak satu waktu dia gitu. Jangan ngecewain mak lu, jangan bader, sekolah yang bener kayak gitu-gitu, maksudnya cari duit yang banyak gitu, bikin seneng mak lu.
udah ngomong kayak gitu dong, udah cuma kayak udah bilang, cuman saya cerita ke nyokap, Mas mam, kan kalau saya sama nyokap bilangnya manggilnya Dian kan gitu, masa Dian masih apa dimimpiin ini, maksudnya dimimpin sama Almarhum. itu sama almarhum, mimpin apaan, kaget, cuman itu doang, kayak biasa kayak dia main ke rumah gitu, cuman bilangin suruh sholat apa segala Jadi anak yang macam, bener jadi gitu ya. iya jadi anak yang bener. Yaudah lu malah kan nyokap, yaudah ini makanya sholat gitu ngerajin. Satu waktu lagi ada lagi bang, ini bokap Nih ngalamin. Kalau bokap tuh jadi nih saya kasih tau lagi nih bang, ini rumah kan, kalau rumah saya tuh depan gang tuh, gang gitu kan, masuk gang dulu tuh panjang, baru panjang nih rumah saya. Nah di sini tuh ada gang lagi, ini ada sumur nih, sumur tua itu udah nggak kepake. Apa orang-orang di rumah saya emang tahu nih sumur ini serem nih. Nah jadi tuh bokap balik malam itu ngelihat dia, nggak, maksudnya bokap nggak mau deskripsi kalau itu dia gitu, ngelihat kayak intinya orang itulah, orang yang diceritain sama orang-orang ini tuh sama warga-warga keluar dari gang itu bang, jadi kayak ngagetin gitu bang. Papasan sama bokap tuh? Iya, ngagetin gitu, kayak nih pas banget nih bokap mau lihat gini gitu, bokap kayak langsung udah jalan aja. Jalannya udah sampai ke rumah. Bokap lu buang muka gitu, nggak berani ngeliat? Cuma kayak bokap yakin tuh, ini dia apa bukan nih? Kan soalnya orang-orang situ bilang ini sumur ini serem. Sering banyak yang lihat juga. Mungkin sosok lain. Iya. Nah udah tuh besoknya cerita nyokap, sama kayak saya juga kan cerita. Nah kalau kata bokap saya, semalam pulang kerja diliatin di dekat sumur. Kalau kata bokap, liatin apa? Ya itu kayak yang dibilangin orang-orang, dia kali ya, kalau kata bokap gitu, dia kali ya. Kagak, maksudnya nyokap belain dong ya temennya, bukan kali, ini aja emang, maksudnya emang di situ emang serem gitu, maksudnya nyokap, bukan kali yang lain, ngada-ngada aja gitu. Kata bokap gimana tuh, dia ngeliat gendong bayi juga? Itu iya, sama percis. Cuman kata bokap sama, orang saya ngeliat kayak anak gendong-gendong anak bayi kok, kayak gendong-gendong ini, orang saya kira gembel gitu, maksudnya kira orang ini gitu, orang intinya gitu, itulah kayak gembel-gembel gitu, nyasar apa gimana, orang stres. Udah nyokap ini, udah makan nih, ini aja udah, berdoa aja, udah doain dia aja udah. Mungkin dia juga mau negor kamu kali, kalau kata nyokap, mau negor kamu juga kali, ngasih unjuk juga, ngasih unjuk bayinya. Iya. Cuman kan ya gimana bang ya, namanya gitu caranya kayak gitu, dengan kayak di mimpi gitu ya, atau kayak gimana. Iya. Kan kalau kayak didatengin berasa gimana kalau dibilang neror. Iya sih sebenarnya neror ya, cuman dia nggak nakut-nakutin nerornya, cuman caranya dia kayak udah cukup di mimpi aja, lu nggak usah pakai sampai nampakin diri gitu. Iya, orang-orang kampung lihat sampai rame, maksudnya cukup udah ke mimpi ke gua aja, lu nggak usah nampak-nampak kayak gimana, udah gua juga doain lu terus kok. Udah tuh. Udah akhirnya seiring berjalan waktu nih bang, udah tetap aja masih mimpi terus tuh nyokap. Udahlah bodo amat nyokap, tetap terus ininya apa sih, dia nguatin diri aja, udah gua doain lu terus, udah lu mau gimana ayo, mesti gua iniin kalau kata dia. Kalau mau nolongin gua ayo lagi ngobrol gitu, maksudnya nyokap udah saklek lah intinya. Iya. Udah kalau mau ngomong, lu mau ngomong apaan gitu, lu mau apa yang lu mau kasih tahu ke gua gitu. Bersering jalan waktu, akhirnya nyokap udah dong ngomong ke keluarganya. Ini kata dia apa bikin wajan buat sini gitu, buat almarhum nih. Kira keluarganya oke. Mau nih bikin acara. Mau, oh yaudah ya. Dan ternyata itu keluarganya juga sama bang, kayak yang dialami nyokap. Dimimpiin juga. Datengin juga. Itu cuma jadi kalau keluarganya itu dia langsung pada ngeliat. Wah, ditongolin sosoknya langsung. Iya, langsung pada ngeliat. Wah anjir. Bukan orang lain lagi, udah langsung keluarganya. Makanya kayak ini nih keluarganya dia nggak mau cerita juga ke nyokap karena takut nyokap marah, kesel. Gimana pas kan nyokap marah, lu keluarganya apaan sih lu kayak gitu-gitu, malah lu ini bukan di ini, masih doain gitu-gitu. Iya, ternyata nyokap lu duluan yang ngomong, gua kesempatan nih, udah sekalian aja kita ceritain gitu. Nyatu, nah baru akhirnya nyokap ngomong juga keluarganya, ya sama, gue juga di ini juga, katanya gue juga lagi mau kamar mandi, kalau kata dia. Kalau kata nyokap, gue mau ke kamar mandi, tahu-tahu gue ini ditemuin. Udah akhirnya keluarga setuju nih ya. Ya udah bener, berarti dia minta doain kali sama orang-orang terdekatnya dia, maksudnya yang ini sama dia lah. Udah tuh bikin tahlilan malam, tahlilan udah kelar tahlilan, nyokap nginep di rumahnya. Niatin nemenin anaknya dia nih, kan anaknya ada dua bang, cewek dua-duanya masih kecil. Udah nyokap nemenin dong. Itu bang, nyokap lagi tidur
langsung kayak keberisikan dari kamarnya dia, kayak suara gimana sih tikus berantem tebak-tebuk kayak gitu-gitu tuh bang. Tebak-tebuk nih apaan sih, udah dong, kayak udah nyokap kayak ini aja lah apa, Acuh aja gitu. iya acuh aja gitu, masih acuh aja. Udah besokannya tuh nyokap masih kayak dimimpin, ini apa sih, maksud gue mau dikasih tanda apa sih gitu maksudnya. Akhirnya tuh nyokap ngajak saya nih bang besoknya sore lah, kisaran jam 4 jam 5 ke kuburannya buat yaudah gue doain lagi gitu maksudnya. Iya. Gue doain lagi sama tuh nyokap tuh ngajak doain ke kuburannya. Lagi doa nih bang, lagi doa nih. Lagi doa, itu gue nggak tahu lo bagaimana ya bang ya. Itu kayak ngeliat ini bang, kita namanya datang ke alam lain ya. Kalau udah kuburan kan pasti alam lain ya bang ya masuknya. Itu gue ngeliat kayak kuburan gini bang, ini kuburan nih. Kayak ada yang mau keluar dari dalam, gimana sih bang? Oh, bergerak gitu kayak. Iya, kayak ada yang orang mau keluar dari dalam. Iya. Bilang kan ke nyokap, mak, itu kok kuburannya gerak-gerak. Udah nggak apa-apa dia ini, kata nyokap dia apa namanya? Nyambut, dia terima kasih didatengin ke rumahnya. Kayak gitu. Soalnya kan dari pas dikubur dia dikuburin itu nyokap nggak cuma kayak doain doang gitu-gitu doang. Belum sempat ke situ gitu. Iya. Berarti nyokap ngeliat juga nih, bergerak juga. Nah, ternyata nyokap ngeliat juga. Cuman nggak mau bilang ke saya nih. Iya. Mungkin kan sambil kecil takut gitu bang, kayak ntar anakku jadi takut kayak gitu-gitu, jadi sawan. Kalau dulu anaknya sawan gitu. Iya. Udah akhirnya udah gue tetep udah pegangannya udah begini, masa nyokap kayak yaudah tetep doain, udah kelar doain, tuh nyokap nginep lagi. Di rumah almarhum. Tidur di kamar almarhum. Enggak, di kayak biasa teras depan gitulah, teras depan TV gitu sama anak-anaknya gelar kasur. Itu malamnya denger gitu lagi bang, gedabrak-gedubruk lagi dari kamarnya lagi. Itu nyokap penasaran dong, ini apaan sih waktu nyokap gedabrak-gedubuk. Ntar takutnya ngacak-ngacak apa gitu, masa di lemari atau apa, baju-bajunya. Nyokap samperin, berhenti tuh bunyinya, denger gedabrak-gedubuk. Dibuka nyokap, dibuka ininya, lemarinya nggak ada yang ini bang, nggak ada, berantakan. Oh, ini berarti sumber suaranya dari lemari nih? Iya, ternyata dari lemari tuh, namanya nyokap disamperin. Bukan, nggak ada apa-apa dong, orang kalau tikus udah pasti baju berantakan. Pakaian pasti berantakan. Jadi tuh kan kayak lemari, kalau lemari zaman dulu tuh, lemari kayak kayu gitu jati, kan dia tengah-tengahnya ada laci. Iya, ada lacinya tengah-tengah tuh. Nyokap kepo, karena penasaran nih gerabak-gerubuk tapi nggak ada yang berantakan. Nyokap penasaran. Jadi tuh laci kebuka dikit, dibuka sama nyokap. Dibuka, itu nyokap kayak nemuin inian gitu bang. Kita kalau bahasa sekarang jimat kali ya, apa jimat atau apa ya, dibungkus kain putih gitu. Cuma nyokap nggak berani buka. Nyokap nggak berani buka nih. Udah dong nyokap kayak, apaan nih? Maksudnya ada apaan nih? Maksudnya ada apaan nih? Kayak nyokap tuh mikirnya, apa ini kali gue dikasih tanda nih dari kemarin-kemarin nih. Kalau kata dia gitu kan, ini gue dikasih tanda kemarin, ini kali nih mungkin. Itu mungkin ini nih tandanya nih. Udah sama nyokap taruh lagi, udah tutup, nyokap tidur. Besokannya baru cerita ke keluarganya. Jadi tuh keluarganya itu ini bang, kayak orang-orang, kalau saya orang pinter lah, bisa tahu hal-hal mistis. Oh iya, suka bermain dengan hal-hal mistis gitu. Kayak gitu. Udah akhirnya cerita ke nyokap cerita ke ininya, ke keluarganya tuh, ngasih tahu tuh di lemarinya si almarhum nyimpan apaan tahu gitu, pakai dililit-lilit kain gituin. Gue selama temenan sama dia, gue nggak pernah ngajarin yang kayak gitu-gitu. Maksudnya lu hidup normal aja gitu, maksud nyokap gitu, lu hidup normal aja, kalau lu mau apa lu tinggal minta sama Allah gitu, lu sholat lu ini aja udah. Gue nggak mau nih, gue nggak mau buka nih, gue belum buka, kata nyokap, gue belum buka, udah biar coba lu aja yang pada buka itu apa. Jadi kayak pas diambil nih sama yang keluarganya, sama keluarganya, ada tuh ponakannya yang bisa dibuka, itu inian bang, jenglot. Wah anjir, di lemari dia nyimpen jenglot. Iya, gitu setelah apa kan, jadi nyokap tuh inian 2 hari tuh di rumahnya, nginep 2 hari tuh. Yang malam pertama kayak bakbuk nyokap kayak tikus kali, udah bodo amat. Yang kedua kalinya kan itu baru nyokap dilihat, nah itu kasih tahu, udah dibuka jenglot isinya. Wah, itu nyokap jadi langsung mungkin ya nyokap nyimpulin kali, berarti ini mainan dia gitu. Selama ini nih mainan dia tanpa gue tahu gitu. Nyokap tuh kayak
ada kesel juga, cuman kayak pengen marah orangnya udah almarhum gitu maksudnya. Ya udah kesel. Udah kata dia nyokap, gue nggak nyangka gue dia kayak gini masih gitu. Gue nggak nyangka. Udah akhirnya bisa dinetralin lah, kalau bahasa itu dikunci gitu kan. Udah habis dikunci itu udah dari hal yang itu tuh bang, dari yang nemunya itu besokannya kayak udah baru nggak ada apa-apa, kayak dia nggak datang ke mimpi lagi. Cuman kayak ntar beberapa saat gitu baru mimpi kayak biasa gitu, nggak setiap hari yang kayak sebelum nemuin itu. Dan untuk penampakan di warga-warga gitu masih pada sering lihat nggak? Kalau buat sampai sekarang? Iya. Kalau buat sampai sekarang sih nggak sesering dulu bang. Nggak, setelah itu loh, setelah jenglot itu dinetralisir gitu. Oh, enggak. Apa langsung benar-benar langsung hilang gitu di almarhum juga? Adem, udah nggak ada yang pernah ngeliat lagi. Iya. Berarti setelah jenglot itu dinetralisir, sosok almarhum itu udah nggak pernah nampakin diri lagi di kampung lu. Wah, anjir. Gitu. Nah berarti ini lu dapet jawaban nggak sih? Ada kaitannya nggak sih dia meninggal dengan si jenglot itu gitu? Kalau asumsi dari saya bang ya. Asumsi pribadi lu nih ya? Pribadi nih ya, bukan yang mau mikir yang gimana. Pribadi. Sekarang kayak orang zaman sekarang, pemikat, apa, kayak pengen kaya, pengen apa. Udah pasti bertemannya sama jin. Kalau emang dia nggak berserah sama Allah ya, sama Allah, sama Tuhannya gitu maksudnya. Kalau asumsi gue gitu bang, kayaknya mungkin ya dia main gini udah lama nih. Cuman nyokap nggak tahu itu bisa jadi bang, namanya pesugihan gitu bahasa kasarnya. Minta tumbal apa gimana. Kan posisinya lagi hamil posisinya kan, lagi hamil. Mungkin yang jinnya ini karena udah aus sama belum dikasih nih, berarti belum dikasih inilah yang dia pengen. Bisa jadi anaknya yang di dalam perutnya ini mungkin sama jin itu diambil gitu. Iya, dimakan sama jin itu ya nyawanya dia kena juga. Kalau dari asumsi gue bang, asumsi pribadi lu ya. Iya, karena apa yang orang awam tahu tentang pesugihan gitu pasti mintanya tumbal. Iya. Gitu. Ini lu bukan menyudutkan, ini cuma asumsi pribadi lu ya, asumsi pribadi. Karena di situ pun lu nyeritain nggak nyebut nama dan lokasi kejadian pun lu samarin ya demi privasi keluarganya juga. Karena ini kan sempat gempar di kampung lu ya, pasti kalau orang kampung lu tahu ya. Udah tahu, itu udah hal-hal yang udah biasa lah kalau dari orang udah tahu, ceritanya ini nih sini, ya udah tahu dah. Dan ini gue penasaran juga nih sama si almarhum. Dia kan kondisinya meninggal saat hamil ya, anak laki-laki, dan dia udah punya anak perempuan 2 ya. Nah ini lu tadi selama cerita belum ceritain suaminya nih. Suaminya kemana sih suaminya? Nah jadi tuh pas dia lagi hamil, nggak tahu ya berapa bulan ya bang, nggak tahu pas lagi hamil berapa bulan, itu suaminya pergi. Oh, ninggalin dia? Nggak tahu kemana, maksudnya nggak tahu kemana gitu. Udah dari situ udah nggak pernah balik-balik lagi, makanya tuh dari situ dia pas di Kacamit jadi lebih dekat sama nyokap. Iya. Lebih dekat, jadi tambah dekat banget gitu. Hampir tiap hari main ke rumah lu ya? Kemanapun pergi-pergi pasti sama nyokap. Iya. Kalau gue sih iseng-iseng nyimpulin ya, mungkin ya kalau kita ngambil dari sisi logisnya ya, ketika ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, mungkin mentalnya juga agak kena kali ya. Itu bisa jadi juga bang. Jadi pikiran asumsi kita gitu. Misalnya nih kayak ini juga nih, saya juga nih ngasih asumsi lagi. Itu mungkin suaminya tahu juga nih, main juga nih dia berdua bareng nih. Nah cuman suaminya kayak lepas kabur aja gitu. Ya kita nggak tahu apa. Dia udah ngambil duitnya dia udah banyak di kabar atau gimana, dia jadi si almarhum ini jadi stres tapi nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu. Iya, nggak mau cerita ke siapa, kayak dia keluar rumah kayak ya udah kayak pan aja kayak nggak ada apa-apa gitu maksudnya. So dia juga kayak nggak pernah ini bang, kayak orang situ ngeliatnya nggak pernah, orang yang nggak pernah kelihatan ngeluh. Iya. Kan kita kalau ngeliat kayak orang asumsi aja nih, nggak mau nuduh atau gimana ya bang ya. Kayak orang sekarang, kita ngeliat orang ternyata banyak duit, bohong kalau nggak pernah minjem duit. Iya. Gitu bang, ya kan? Mungkin saya mikirnya ke situ nih, dia dengan kayak gini, ya ini kali, maksudnya dia main hal seperti itu. Kita nggak tahu, makanya. Karena ditinggal suaminya pun ekonominya kayak baik-baik aja gitu. Iya, cuman dia mungkin mendem stres apa gimana lagi. Kepikiran terus ya. Iya.
kita nggak ada yang tahu ketika dia lagi di rumah itu kayak gimana ya. Itu. Ketika di luar baik-baik aja, di rumah nggak tahu dia gimana. Karena Ya. kalau kayak ketemu nyokap ya udah kayak orang nggak ngapa-ngapa, mungkin nggak ada apa-apa. Nggak pernah cerita sedikit pun sama Nggak nyokap pernah kalau masalah soal itu. jenglot itu. Nggak Gitu. pernah bang. Hal-hal mistis nggak pernah cerita sama Nggak nyokap lu. Nggak pernah. Wah, Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah cerita ini. Dia pengen cerita kayak apa ini anak gua nih, gue pengen beli makan anak gua. Kadang-kadang kayak nyokap bantuin gitu-gitu kalau dia ini. iya. Kayak kan kerjanya bareng nih, maksudnya keuangannya dia nih kan dia punya anak lebih ini dong, lebih banyak, Lebih mungkin butuh 2. banyak ya. Iya, kan kalau nyokap cuma 1 nih, udah nih, udah gitu bokap saya nih kerja juga gitu. Iya. Kan di situ posisinya dia lakinya pas itu ditinggal, makanya Iya, lebih dekat kan. Anak Udah kira 2 lagi ya. udah gitu kan sama nyokap, yaudah dikasih, masa dibantu udah nih Pak, emang ini aja dulu kayak sama siapa aja gitu-gitu. Kalau emang ini, yuk ke rumah gua aja kalau itu kayak gitu, lo ajak anak lu makan kayak apa kalau gitu. Iya. Udah terus lah kayak nyokap ya udahlah. Terus emang ternyata ini kali jalannya dia. Iya. Kenapa dia bisa meninggal ini? Anjir. Serem juga ini, gempar di kampung lu waktu itu ya. Parah bang. Tahun berapa ini? 2004-an. 2004-an ya. Anjir. Itu lu masih SD waktu itu. SD kelas 4 apa kelas 5 gitu. Iya. Nyokap masih ada kalau sekarang? Masih ada. Masih ada. Berarti lu dapat input banyak cerita juga dari nyokap sebelum cerita ke sini ya. Iya. Karena emang bestinya banget ya. Iya, emang warga-warga sana juga ya udah, masa di kampungan gitu. Iya. Ya emang udah tahu ya udah emang sama dia mulu berdua-dua. Iya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran ini lokasinya di mana dan siapakah si almarhum itu, langsung tebak-tebakan aja di DM Instagram si Ardi ini. Itu di Instagram di mana, Di? Di @ardiandwi_. Oke. I-nya 3, Ardiandwi, I-nya 3 _. Oke, nanti mampir aja ke Instagram si Ardi, follow, jangan lupa di follow, dan silakan kalian tebak-tebakan di mana lokasi kejadiannya, karena ini tetangga-tetangga lu pasti tahu ya kejadian Wah, ini. semuanya bang. Lu sampai sekarang masih tinggal di situ? Masih. Cuman nyokap udah pindah ke Kranji. Oh, kalau nyokap pindah, lu nyokap masih di pindah. situ. Iya, masih di situ. Bokap Sama nyokap. sama nyokap di sana di Kranji. Jadi saya di rumah nih sekarang tinggal Sendirian. Karena anak tunggal ya. Iya. Wah, anjir. Tapi sekarang ini udah benar-benar nggak ada tuh almarhum muncul gitu, udah nggak Udah pernah. ada bang, udah nggak pernah. Nggak pernah sama Udah sekali nggak- sampai nggak. dengan Karena semenjak. kalau kayak nyokap dimimpiin doang kayak gitu-gitu. Iya, Kayak iya. kalau nyokap tuh bilang dimimpiin lagi, ya udah datang aja ke kuburan. Mesti dia datang ke nyokap datang ke Ziarah ke kuburannya. Iya, gitu-gitu Iya. doang. Karena deket juga dari rumah lu ini ya. Dekat Berarti dia rumah. bukan di pemakaman umum kuburnya. Bukan tuh dia pemakaman dia tuh wakaf keluarga, makam keluarga. Makam keluarganya dia. Mm-mm. Berapa Makam meter keluarga. kira-kira dari rumah lu sih? Deket banget bang. Deket Paling banget. sekitaran cuman 100 meteran lah. Wah, anjir. Deket banget. Iya. Oke. Udahlah, paling kita tutup aja kali podcast malam ini ya, Di. Udah, buat kalian jangan lupa mampir ke Instagram si Ardi buat tebak-tebakan di mana lokasinya dan siapa itu almarhum. Jangan tanya ke gua atau di kolom komentar, nggak bakal nemu jawabannya. Tanya Ardi. Siapa tahu Ardi mau ngasih tahu. Tapi jangan dikasih tahu dia. Iya. Ini menjaga nama nggak baik bisa keluarga. itu. Iya. Iya. Benar. Privasi orang itu. Iya. Aib itu sih sebenarnya ya bang. Ya? Betul. Karena ini kan ada kaitannya dengan ya tadi yang bikin aib sih yang jenglot itu kayaknya. Kemungkinan itu masih asumsi kita ya. Iya betul. Nggak tahu juga itu Mungkin sebenarnya gimana. Mungkin dari penonton ya. Punya asumsi Iya, sendiri, bisa kolom tulis komentar, di kolom komentar. iya. Yoi. Oke, gua closing aja podcast malam ini dan gua mau infoin juga jangan lupa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam karena di sana kita punya konten-konten eksklusif yang gak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Oke, yaudah kita closing aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Bang Ardi izin pamit. Bye.